Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita ribuan limpahan karunia nikmatnya kepada kita, sehingga kita dapat dengan mudahnya melangkahkan kaki, mengayunkan tangan ke rumah Allah yang mulia ini. Salawat dan salam tidak pernah jemu-jemu dan lupanya pula kita sanjung sajikan ke ruh junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, patah giginya, berdarah dahinya demi hanya untuk menegakkan agama Allah di atas muka bumi ini. Ta'zim wal kiram kami kepada alim ulama, tuan guru, abuya, abati, tengku, para walid, dan khusus kepada imam masjid dan khatib masjid yang telah berhadir, dan juga terkhususnya kepada seluruh jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kesempatan kali ini pula izinkan khatib menyampaikan beberapa untayan hikmah, beberapa potongan tentang nasihat-nasihat yang mungkin barangkali dapat menjadi lentera, dapat menjadi penerang terkhusus bagi diri khatib sendiri, dan khususnya dan umumnya juga pula kepada hadirin yang telah berhadir di dalam kesempatan yang sangat mulia ini. Di dalam kesempatan yang mulia ini, khatib akan menyampaikan tentang urgensi di dalam perdamaian dan keamanan, tentang kenyamanan di dalam beribadah menjelang bulan puasa Ramadan. Berbicara tentang urgensi keamanan dan perdamaian di dalam kenyamanan beribadah di dalam masyarakat, tentu keamanan dan kenyamanan adalah salah satu indikator utama, salah satu unsur terpenting untuk seseorang dapat melaksanakan aktivitas secara normal dan layak. Aktivitas itu pula harus dilakukan dengan rasa hati, dengan ketenangan jiwa dan ketentraman hati, yang mana sangat erat kaitannya pula dengan problematika agama yang telah kita rasakan pada saat ini. Al-Imam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin di 1 halaman 49 berkata, "Anna maqasidal khalqi majmu'atun fid dunya wa la nizama lid-din illa binizamid dunya fa inna ad-dunya mazra'atul akhirah wa hiya al-alatul musilatu ila Allah 'azza wa jalla liman ittakhadhaha alatan wa manzilan wa lam yattakhidha mustaqarran wa watanan." Sesungguhnya maksud-maksud, tujuan-tujuan daripada telah dikumpulkannya manusia di atas muka bumi ini, agama tidak akan berjalan tanpa bantuan urusan dunia. Maka sesungguhnya dunia adalah lahan bagi akhirat, yaitu bagi mereka yang menjadikan dunia sebagai alat dan tempat singgah semata, bukan pula bagi mereka yang menjadikan dunia sebagai tempat tinggal dan tanah air. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari untayan hikmah-hikmah yang telah disampaikan daripada Al-Imam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali tersebut, kita dapat memetik hikmah, dapat memaknai bahawa apa-apa yang akan kita tanam pada hari ini di dunia, itulah pula yang akan kita tuai di akhirat kelak. Indonesia merupakan salah satu negara yang notabene-nya adalah negara yang memiliki kultur dan keanekaragaman ras serta budaya
dan kepercayaan agama terbanyak di dunia. Barangkali daripada itu pula, untuk menjaga stabilitas keamanan dan kenyamanan dalam kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya pula kita selalu menjaga kerukunan antar sesama umat manusia. Untuk menjaganya pula, salah satu indikator pokok terutama dalam kenyamanan dalam beribadah di suatu negara adalah harus berpondasi pada agama itu pula. Agama harus tersinergikan, harus terhubung baik dengan negara yang menjadi pendamping bagi agama tersebut. Berbicara tentang menjaga stabilitas keamanan dalam kenyamanan untuk beribadah pada kegiatan kita sehari-hari dengan cara menjaga perdamaian dan kerukunan antar sesama umat manusia. Toleransi adalah pokok utama dalam bangsa yang memiliki kemajemukan, adalah suatu kewajiban yang bersifat mutlak dan bersifat fundamental. Kemudian daripada itu, sebagai seorang muslim, hendaknya sudah seporsinya pula kita saling bahu-membahu, saling tolong-menolong satu sama lain untuk sebuah aktivitas yang bersifat positif, saling tolong-menolong di dalam hal kebaikan, sebagaimana yang Allah telah jelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Maka saling tolong-menolonglah kamu dari dalam berbuat kebajikan, dan janganlah kamu saling tolong-menolong di dalam berbuat dosa dan kemaksiatan. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Adapun cara untuk kita tetap bisa menjaga keharmonisan, untuk kita tetap bisa menjaga kedamaian di tengah masyarakat, adalah dengan cara menjaga toleransi, menjaga kerukunan, menjaga tenggang rasa antar sesama kita. Dari petikan dari beberapa untaian hikmah yang telah dijelaskan oleh alim ulama kita, kita harus memiliki rasa tenggang rasa, harus memiliki rasa peduli terhadap sesama umat manusia. Dari kisah ini saya teringat akan sebuah firman Allah juga di dalam Al-Quran surat Al-Mumtahanah ayat 8 sampai dengan 9. La yanhaakumullahu 'anil ladina qataluukum la yanhaakumullahu 'anil ladina lam yuqatiluukum fid din wa lam yukhrijuukum min diyarikum anfusakum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Innama yanhaakumullahu 'anil ladina qataluukum fid din wa akhrajuukum min diyarikum wa zaharu 'ala ikhrajikum an tawallawhum wa man yatawallahum fa ulaika humuz zalimun. Allah tidak melarang kalian wahai umat manusia, terkhusus kepada umat muslim, untuk berlaku adil, untuk berbuat baik kepada mereka saudara-saudara kita yang tidak memiliki keyakinan sama dengan kita, yaitu mereka yang tidak memerangi kita dalam hal urusan agama, yang tidak mengusir kita daripada kampung halaman kita pula. Sesungguhnya Allah hanya melarang bagi kalian umat muslim mengambil kawan daripada orang-orang yang tidak sekeyakinan denganmu, yaitu mereka yang memerangi kamu dalam hal urusan agama. Dan barang siapa yang mengambil teman daripada mereka, sungguh mereka itulah orang-orang yang zalim. Al-Imam Al-Wahidi di dalam kitab tafsirnya, kitab Al-Basit,
menjelaskan bahwa maksud daripada orang-orang yang mengusir, bahwa maksud daripada orang-orang yang tidak memerangi kalian, yaitu tentang salah satu suku yang hidup di zaman Nabi Muhammad SAW, yaitu suku Khuza'ah. Mereka inilah orang-orang non-muslim yang telah membuat perjanjian damai dengan Rasulullah SAW. Rasulullah membuat perjanjian dengan tidak bermusuhan, dengan tidak saling bermusuhan, dengan tidak berperang di antara mereka. Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabat untuk berlaku adil dan berlaku baik kepada mereka, yaitu suku Khuza'ah. Ada juga terdapat riwayat lain daripada Saqib bin Mas'ud, yaitu tentang kisah daripada Asmah binti Abu Bakar. Ketika itu Asmah binti Abu Bakar kedatangan ibunda tercintanya, yang sama-sama kita ketahui pula bahwasannya Asmah binti Abu Bakar ini adalah ibunda daripada Asmah binti Abu Bakar ini adalah seorang yang tidak memeluk agama Muslim, yang mana ketika kedatangan daripada ibunda tercinta Asmah binti Abu Bakar ini dengan membawakan sebuah hadiah untuk anak tercintanya, tetapi apa yang didapatkan daripada ibunda tercinta Asmah binti Abu Bakar tidak menerima hadiah tersebut, bahkan tidak mengizinkan untuk ibundanya masuk ke dalam rumahnya. Bukan berarti seorang Asmah binti Abu Bakar adalah anak yang durhaka, tapi seketika pula Asmah binti Abu Bakar menanyakan hal tersebut kepada Sayyidah Aisyah agar dapat ditanyakan kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kepada Asmah binti Abu Bakar untuk menerima hadiah tersebut dan mengizinkan untuk ibunda tercinta daripada Asmah binti Abu Bakar untuk bisa dan dapat masuk ke dalam rumahnya pula. Melihat daripada ulasan tersebut, di sini khatib teringat akan sebuah kisah tentang sikap toleransi ulama besar yang hidup di zaman era kekhalifahan Umayyah. Ulama masyhur, ahli sufi, ahli fiqh, ahli hadis, yaitu Imam Al-Hasan Al-Basri, yang mana Imam Hasan Al-Basri ini memiliki segalanya. Muridnya tersebar luas di bumi di mana dia injak. Tetapi dengan kepunyaan segala sesuatu baik itu dunia, tidak menjadikan Imam Hasan Al-Basri hidup dalam kemewahan, hidup dengan bermegah-megahan. Imam Hasan Al-Basri tinggal di daerah perbukitan yang mana bisa dikatakan jauh dari kata mewah, dan sangat-sangat bisa dikatakan adalah sesuatu yang sangat sederhana. Dia tinggal di dalam rumah susun, yang mana di rumah susun itu pula, tepat di atas rumah susun daripada Imam Hasan Al-Basri yang sepetak itu, terdapat tetangganya yang beragama Nasrani, yang mana di suatu ketika Imam Hasan Al-Basri jatuh sakit, tetangganya yang Nasrani itu pula mencari-cari kedatangan daripada Imam Hasan Al-Basri, karena pada biasanya dia selalu menerima hadiah roti ketika Imam Hasan Al-Basri melakukan perjalanan dan setelah pulang daripada mengajar murid-muridnya. Kemudian datanglah seorang Nasrani tetangga Imam Hasan Al-Basri tersebut menuju ke bawah, tepat di bawah rumah daripada seorang Nasrani itu adalah bubung daripada atap rumah Imam Hasan Al-Basri. Ketika diketuk pintu, dibukakanlah pula oleh Imam Hasan Al-Basri. Ketika masuk ke dalam rumah Hasan Al-Basri, seraya tidak langsung terkejut melihat
apakah sakit yang dirasakan oleh Imam Hasan Al-Basri. Ternyata seorang Nasrani ini terperangah melihat air tetesan dari atas atap rumah Hasan Al-Basri. Bertanya seorang Nasrani ini kepada Imam Hasan Al-Basri, "Ma hadza ya Imam?" Apa ini wahai Imam? Dengan senyum yang sangat tidak bisa digambarkan, Imam Hasan Al-Basri menjawab, "Itu hanyalah tetesan air. Setiap hari aku lakukan yang paling membuat kita merasa sedih. Di samping daripada ranjang tempat tidur Imam Hasan Al-Basri terdapat ember sebagai tempat penampungan air. Maaf, air itu adalah air daripada kamar mandi seorang tetangga Nasraninya itu pula. Apa ini wahai Imam?" Berkata Imam Hasan Al-Basri, "Ini adalah air yang kutampung setiap hari. Setelah air ini terisi penuh di dalam ember, maka akan aku buang, dan begitu pula seterusnya." Tersentak, tersedu-sedu, terperanjat seorang Nasrani tersebut. "Sudah berapa lamakah engkau wahai Imam melakukan kegiatan yang tidak sepatutnya engkau lakukan? Engkau seorang imam besar, ahli fiqh, ahli hadis, ahli sufi." Kurang lebih jawab Imam Hasan Al-Basri, "Sudah 20 tahun pula aku melakukan kegiatan ini." Seketika itu pula seorang Nasrani tersebut langsung bersaksi di hadapan seorang Imam Hasan Al-Basri, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Imam Hasan Al-Basri tidak pernah berceramah seperti meneriakkan tentang tegasnya Islam, mengetuk-ngetuk pintu, tidak pernah mengalungkan pedang kepada seorang Nasrani itu agar dia masuk Islam. Tetapi Imam Hasan Al-Basri menunjukkan sikap, menunjukkan akhlak yang mulia, menampilkan sebagaimana patutnya seorang muslim menjalani kehidupan bertetangga agar kedamaian dan kenyamanan dapat dirasakan sesama umat manusia. Kesimpulan daripada khutbah yang singkat ini pula, yaitu marilah kita ciptakan kenyamanan dalam beribadah, kenyamanan dan keamanan sesama umat manusia. Mari kita hidupkan lagi rasa kepedulian kita, rasa tenggang rasa kita kepada sesama, terkhususnya kepada saudara-saudara kita yang muslim. Mungkin ini barangkali yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan khutbah yang singkat ini pula dapat menjadi pencerahan bagi saya terkhususnya, dan semoga dapat diambil intisarinya pula untuk seluruh jamaah yang telah berhadir dalam kesempatan yang mulia ini. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hijah wa hatta anhum min sama'il aqli kulla hijabin min sihabil jahli hatta badat lahum syumusul ma'rifah ra'aw mukhaddaratiha munkashifah nahmaduhu jalla 'alal in'ami bi ni'matil imani wal islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim
ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي قد أخرج نتائج الفكر لأرباب الحجة وحط عنهم من سماء العقل كل حجاب من شهاب الجهل حتى بدت لهم شموس المعرفة رأوا مخدرتها منكشفة. نحمده جل على الإنعام بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.